walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salam dan salawat kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji, khususnya yang melakukan wukuf di Arafah, melanjutkan rangkaian ibadah haji untuk penyempurnaan ibadah yang dilakukan di tanah suci. Setelah mereka melakukan wukuf di padang Arafah, mereka berzikir, mereka berdoa, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka malamnya mereka bergerak ke Muzdalifah untuk mengambil batu yang akan digunakan esok harinya dalam rangka melempar jumrah. Kemudian pada siang harinya mereka berada di Mina untuk melanjutkan manasik haji, yaitu melontar jumrah. Dan ada di antara mereka yang langsung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian melakukan tahallul. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah haji, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan menyempurnakan ibadah yang sedang dilakukan dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi kaum muslimin yang saat ini belum melakukan ibadah haji, kita mohon kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, semoga tahun depan kita dapat menunaikan ibadah haji dengan orang yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang ke-108, surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Surat ini Allah turunkan di Mekah, terdiri dari 10 kalimat, 42 huruf. Jadi siapa membaca surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat ini, dia akan mendapatkan pahala 420 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hitungannya? Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat, siapa yang membaca alif lam mim, ketahuilah itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu 3 huruf. Dikali 10 berarti 30 kebaikan. Kalau 42 huruf dikali 10 berarti 420 kebaikan. Dan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ketika Allah memberikan kebaikan, maka sesungguhnya itu akan menjadi modal dalam kehidupan hambanya, baik di dunia, di alam kubur, sampai ke alam akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kautsar walaupun berisi 3 ayat, memberikan pelajaran yang sangat mendalam kepada kita. Ada 3 poin yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah kali ini. Yang pertama adalah dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk pandai bersyukur. Makanya Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kenapa Allah sampai ingatkan semacam itu?
Karena ada juga orang yang lupa, ada orang yang lalai, bahkan ada orang yang sombong terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kalau dia lupa mungkin kita maklumi, tapi ada juga orang yang sombong, dia angkuh, seolah-olah apa yang dilakukan dalam kehidupannya merupakan hasil upayanya sendiri, hasil kehebatannya, hasil kepintarannya. Makanya tidak sedikit orang ketika diberikan ilmu dia sombong. Dia tidak mau sedekahkan ilmunya, dia tidak mau infakkan ilmunya dengan mengajarkan kepada umat. Kemudian ada juga orang diberikan anugerah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengeluarkan infaknya, dia tidak mengeluarkan sedekahnya. Dia kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sampili, bin ceke, bin koret. Diingatkan dia tidak mau mengeluarkan infaknya. Ini namanya orang tidak mensyukuri atas anugerah rezeki yang telah Allah berikan. Ada juga orang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karirnya begitu meningkat, melonjak begitu hebat, tapi tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak digunakan untuk kebaikan kemakmuran umat, tapi sebaliknya kedudukannya, jabatannya digunakan untuk menzolimi umat, menyusahkan umat. Ini wujud adalah orang yang tidak mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, 31 kali Allah ulang-ulang dengan kalimat yang sama, hurufnya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? 31 kali Allah ulang-ulang, coba perhatikan dengan seksama. 31 kali. Orang yang beriman mah satu kali dari ayat Al-Quran ketika diingatkan oleh Allah sikapnya, sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya laksanakan. Ini 31 kali Allah ulang-ulang. Kenapa? Karena memang ada di antara hamba Allah yang mendustakan nikmat yang telah Allah berikan. Dia sombong, dia angkuh, dia pongah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang model semacam ini? Ada. Bahkan Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun ketika diberikan kedudukan, diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya digunakan untuk mensejahterakan umat, bukannya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, tapi yang dilakukan adalah penindasan kepada rakyat. Dia melakukan kezaliman kepada umat. Bahkan dengan congkaknya, dengan sombongnya dia mengklaim diri sebagai Tuhan. Apa yang dikatakan? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Ada juga yang diberikan harta dia sombong. Siapa orang itu? Qarun. Dulu mah dia ngaji, waktu miskin rajin mendatangi gurunya yang bernama Musa alaihissalam. Dia minta doa kepada gurunya. Ya maklum, seorang guru yang baik, yang bijaksana, dia doakan muridnya agar tidak miskin terus-terusan. Didoakan kabul doa Nabi Musa alaihissalam. Meningkatlah harta benda dari Qarun. Akhirnya jarang ikut ngaji lagi, jarang bertemu dengan gurunya lagi. Udah merasa hebat, udah merasa kaya, diingatkan untuk mengeluarkan infaknya, nggak mau dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga Haman. Diceritakan dalam riwayat dia itu memiliki ilmu yang tinggi, tapi apa yang dia lakukan? Dia mendukung kezaliman penguasa pada saat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang untuk mensyukuri nikmat Allah itu sulit. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, Allahumma aini ala dzikrika, untuk dapat mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri atas nikmat yang kau berikan, wa husna ibadatik, dan beribadah yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak akan mampu manusia menghitungnya. Kita berhadir ke tempat ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Coba ingat kembali ketika pandemi merebah di negeri kita, berapa banyak orang antri untuk mendapatkan tabung oksigen. Satu tabung berapa duitnya coba saudara?
Ada juga orang yang ngap-ngapan untuk menghirup oksigen, nggak bisa, dia perlu alat bantu. Kita alhamdulillah diberikan oksigen gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kita hidup, apakah ada tagihan oksigen datang ke rumah kita? Apakah kita bayar oksigen? Datang petugas dari Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita? Selama saya hidup belum pernah kita didatangi oleh petugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menagih oksigen. Coba kalau itu dilakukan. Gaji kita habis untuk oksigen aja, Saudara. Makanya di sini kita harus berpikir dengan jernih. Allah sudah berikan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat dapat makan, nikmat dapat minum, nikmat dapat datang ke masjid, nikmat dapat sujud, nikmat kita dapat melakukan rukuk, melakukan salat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan nikmat yang telah Allah berikan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah nikmat Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua dari surat Al-Kautsar yang dapat kita ambil pelajaran adalah Allah menegaskan amalan ibadah unggulan. Memang banyak ibadah yang Allah perintahkan karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan unggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam ayat yang saya bacakan tadi, di ayat yang kedua adalah fasalli li rabbika. Maka tegakkanlah salat, laksanakan salat untuk Tuhanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan oleh Allah kalau kita mengerjakan salat karena Allah lillahi taala. Makanya ketika kita menanamkan niat lillahi ta'ala, solat kita itu untuk Allah. Kita melakukan solat subuh lillahi ta'ala, kita melakukan solat zuhur, asar, maghrib, isya lillahi ta'ala, bahkan kita melakukan solat idul adha lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain-lain, jangan karena atasan, jangan karena mertua, jangan karena teman, jangan karena yang lain-lainnya. Tanamkan niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan salat merupakan rukun Islam yang kedua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi salat adalah ibadah unggulan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tegaskan semacam itu? Karena Rasulullah SAW tiap malam melakukan salat tahajud sampai bengkak kaki beliau. Dan diingatkan oleh istri yang tercinta, wahai Rasulullah, kenapa sampai salat sedemikian rupa sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Bukankah Rasulullah SAW dijamin masuk ke dalam surga? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Apa tidak pantas saya mensyukuri nikmat Allah? Jadi sholat itu adalah amalan untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, mengaku muslim, umat Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia tidak mensyukuri atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan. Makanya melalui mimbar yang mulia ini kita menyerukan, hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah salat sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak sebagai pemimpin dalam keluarga, suruh ahli keluarganya untuk menegakkan salat. Punya istri, suruh istrinya salat. Punya anak, suruh anaknya salat. Punya pembantu, suruh pembantunya salat. Punya sopir, suruh sopirnya salat. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluargamu untuk menegakkan salat wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam memerintahnya. Tidak rugi orang yang melakukan salat. Bahkan dalam ayat dikatakan orang yang mengerjakan salat Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Bukankah kita banyak problem? Bukankah kita banyak masalah?
Mau nggak masalah kita ditolong oleh Allah? Mau nggak problem kita diselesaikan oleh Allah? Kalau mau, kerjakan solat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ada masalah dalam kehidupan dunia ini, kita harus introspeksi sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh manusia dan tidak diselesaikan dan belum mampu diselesaikan, mungkin salah satu sebab adalah hubungannya kepada Allah renggang. Kalau dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan salat, yakinlah Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Coba kita perhatikan duduk antara dua sujud apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam doa yang kita baca, kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqni. Nah, yang kedua adalah wanhar, berkorbanlah kamu. Sekarang kita masuk Idul Adha, kita masuk bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada suatu amalan yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak cucu Adam ketika hari nahar, ketika Idul Adha, kecuali dia menyembelih hewan korban. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa pahalanya itu sebanyak bulu yang menempel pada hewan korban yang disembelih. Adakah di antara kita yang mampu menghitung bulu dari hewan korban yang disembelih? Jangankan bulu hewan korban, bulu yang menempel pada diri kita, apakah yang namanya rambut, apa yang namanya jenggot, apa yang namanya kumis, atau bulu yang lainnya, tidak ada yang mampu menghitungnya. Itu yang nempel pada diri kita, apatah lagi yang menempel pada hewan korban. Nah, maksudnya bagaimana? Ini gambaran pahala yang besar bagi seorang hamba yang melakukan korban. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika orang itu menyembelih hewan korban, sebelum darahnya membasahi bumi, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Makanya orang-orang yang paham, orang-orang saleh, karena dia mengetahui dalil-dalil fadilah dari korban, maka dia berkorban. Hatta dia seorang pemulung sekalipun. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Ada pemulung Pak yang berkorban, yang pekerjaannya tiap hari cari koran bekas, cari karton bekas, barang-barang bekas, tapi dia bisa korban. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ketika Menteri Sosial dijabat oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Kasusnya terjadi di Masjid Al-Ittihad Tebet. Ada seorang pemulung datang ke pengurus masjid. Dia bawa duit, dia katakan saya ingin berkorban. Pengurus juga kaget juga, karena dilihat dari segi penampilan, orang model kayak gini mau korban. Dia lupa untuk berkorban itu bukan penampilan yang penting, tapi hati dan keinginan. Disampaikanlah, saya ingin berkorban. Ibu tinggal di mana? Tinggal di sana. Nggak tahu rumahnya bukan rumah bertingkat, bukan rumah gedung. Maklum pemulung, rumahnya itu rumah dari karton. Maka didatangi oleh Menteri Sosial pada saat itu, diberikan apresiasi. Artinya apa? Ada orang yang secara kasat mata kehidupannya sangat sederhana, tapi bisa berkorban. Di NTB lain lagi, korbannya bukan sekedar kambing, sapi dia korbankan. Itu pun juga pemulung, saudara. Saya perlu menyampaikan hal ini agar jangan sampai ada di pemikiran kita, oh yang berkorban kan orang kaya, yang gajinya berjuta-juta setiap bulan. Tidak. Ada juga orang kaya belum mau dia berkorban. Makanya melalui majelis yang mulia, melalui forum yang mulia ini, melalui khutbah yang mulia ini, kita doakan agar mereka dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat berkorban. Masih ada waktu. Makanya kenapa ada hari tasyrik? Biar ada peluang bagi umat Nabi Muhammad SAW biar berkorban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya menyuruhkan kepada diri saya sendiri, khususnya kepada jamaah yang mendengarkan khutbah pada saat ini, marilah momentum ini adalah momentum kita berkorban sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekarang ini bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dalam
Hijriah ini adalah bulan terakhir. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Ini bulan terakhir, saudara. Pernahkah kita merenung kenapa kita di Zulhijjah ini kita berkorban? Karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita dari bulan Muharram. Sekarang bulan yang terakhir, bulan yang ke-12. Kalau dihitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan? Nikmat oksigennya, nikmat kita dapat rezekinya, gaji bulanannya, kemudian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Masa kita tidak bisa mengorbankan walaupun seekor kambing? Tinggal tanya aja sama pengurus, tinggal tanya aja sama pedagang kambing. Insya Allah harga bisa disepakati. Bahkan kalau benar-benar kita nggak ada uang lagi, cekak, kata orang Jakarta bilang, saya yakin pedagang kambing akan bijaksana. Yang penting Bapak ikut korban dah, biar saya dapat pahalanya juga. Yang penting ada nggak kemauan kita. Nah, ini masih ada momentum. Silahkan kalau udah dapat kambingnya serahkan kepada panitia, biar urusannya lebih tertib, lebih rapi. Bukan berarti kita nggak boleh korban di rumah, silahkan. Tapi terkadang dalam kondisi pandemi yang belum tuntas ini bisa menimbulkan masalah nantinya. Maka serahkan kepada panitia, kepada orang yang memang diberikan tugas mengurusi untuk pengurusan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir dalam surat yang saya bacakan tadi, surat 108, surat Al-Kautsar, jangan kita menjadi orang pembenci. Sebab ayat yang ketiga dikatakan, setelah fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membenci itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat maksudnya adalah ada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara orang yang membenci Rasul dari dulu, sekarang hingga akhir zaman akan muncul orang-orang model semacam itu. Dia nggak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bully Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak melakukan kesalahan kepada mereka. Rasul tidak pernah melakukan kezoliman kepada mereka. Bahkan Rasul mendoakan umatnya. Rasul sangat kasih sayang kepada umatnya. Mana ada seorang pemimpin ketika masa kritisnya akan meninggal dunia diingat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mana ada seorang pemimpin dalam rangka peduli kepada umatnya, dia ganjal perutnya karena kelaparan? Ada nggak pemimpin model semacam itu? Rasulullah SAW memberikan contoh keteladanan. Rasulullah boleh dikatakan jarang makan, saudara. Banyak puasanya, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memikirkan umatnya. Bahkan sampai akhirat kelak Rasul memperhatikan umatnya. Buktinya adalah Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu cinta Rasul kepada umatnya, tapi sayang beribu kali sayang, umatnya ada yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Menyandingkan nama Rasul yang mulia dengan khamar itu kan kurang ajar namanya. Saya pengen tanya, apa Rasul pernah mabuk? Jangankan mabuk, saudara, megang khamar saja Rasul nggak pernah. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW berada di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW disuguhkan dua minuman, satu susu, satu khamar. Dalam riwayat Rasul ambil susu. Khamar tidak disentuh oleh Rasul, apalagi ditengkak, apalagi diminum. Kata malaikat, beruntung kaya Rasulullah, sekiranya engkau memegang dan meminum khamar, umatmu pada mabuk semua. Ini bukti nyata bahwa Rasul nggak pernah mabuk, saudara. Rasul nggak pernah megang khamar. Lantas kenapa ada orang ngaku Islam menyandingkan Rasulullah SAW dengan khamar? Ini kan kurang ajar, saudara. Saya perlu mengingatkan hal semacam ini agar kita kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus punya akhlak, punya adab, punya etika kepada Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak kepada Rasulullah SAW? Hormati Rasul dan keluarganya, agungkan Rasul sebagaimana Allah sudah mengagungkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Makanya tidak ada pemimpin di dunia, tidak ada seorang manusia yang namanya disebut setiap hari kecuali Rasulullah SAW. Ada nggak manusia? Oh, dia pejabat, dia pemimpin hebat,
sering tampil di televisi, ada nggak disebut setiap hari? Kalaupun ada mungkin ketika hidup, ketika dia mati masuk ke alam kubur, ada nggak namanya disebut-sebut? Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Rasul adalah manusia yang mulia. Oleh karena itu hormati Rasul, agungkan Rasul, dan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lazimkan, wiridkan kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Minimal 100 kali kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan tidak sah solat kecuali di dalam solatnya dia baca salawat untuk Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينجيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maafkanlah kekhilafan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan, dosa besar maupun dosa kecil, yang nyata maupun yang samar. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan mulai dari akil balik hingga saat ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa mulut kami, dosa bibir kami, dosa lidah kami, dosa kedua tangan kami, dosa kedua kaki kami, dosa alat kemaluan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, maafkanlah kekhilafan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal ibadahnya, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka, dan jadikanlah kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga tanpa hisab. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kakek dan nenek kami, kakak dan adik kami, anggota keluarga kami, para istri dan para suami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ahli keluarga kami, tetangga kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Angkat penyakitnya ya Allah, jadikanlah penyakitnya sebagai kafarat penebus atas dosa yang pernah dia lakukan. Ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah dalam taat kepadamu. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang. Beri kemampuan kepadanya ya Allah untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Engkaulah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya Allah, mudahkanlah jodoh saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh. Berilah mereka pasangan beriman lagi bertakwa. Antarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang belum mendapatkan keturunan, berilah keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintahmu, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi akan membebaskan Baitul Maqdis. Ya Allah, terimalah haji saudara-saudara kami yang saat ini sedang melakukan ibadah haji. Jadikanlah hajinya haji yang mabrur, yang balasannya talen datang bukan adalah surgamu yang mulia.
Ya Allah, selamatkanlah mereka, sehatkanlah mereka hingga pulang ke tanah air ya Allah. Bagi kami yang saat ini belum menunaikan ibadah haji, kami mohon kepadamu ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, takdirkanlah tahun yang akan datang kami dapat menunaikan ibadah haji ya Allah. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, wukuf di Padang Arafah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarrwana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ibadah, di hari yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah